Selamat pagi semua. Happy Sunday semua om tante, brothers, sisters. Happy Sunday. Happy Sunday. Selamat pagi, nama saya Anthony dan ini keluarga saya. Kami dari Jam Ministry. Semangat sekali kita bisa ibadah bersama dengan brothers sisters dari F3. Kami bersyukur sekali kepada semua bantuan dari F3 untuk ibadah Jam Ministry. So thank you so much semua musician, semua teknisi suara untuk bantu Jam ada ibadah yang bagus seperti ini. Thank you so much. Selamat pagi, brother, sister dan friends. Selamat datang ke rumah kita di GKDI. Nama saya Wei Ching. Kemarin saya sama Anthony baru menyambut 10 tahun anniversary pernikahan kami. Baru 10 tahun ya. Ya, baru 10 tahun. Saya bersyukur sama kerja Tuhan di 10 tahun ini. Pokoknya saya rasa saya takkan jadi istri yang betul-betul kasih sayang dan sabar kepada Anthony kalau tanpa kerja dan bimbingan Tuhan kita. Harapin kita semua bisa selalu ingat kerja Tuhan di hidup kita, biarkan di hubungan kita sama satu sama lain ataupun di tempat kerja kita. Thank you. So, brothers sisters, mari kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah adalah di atas segala sesuatu di bumi dan sorga. Engkau Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia itu. Engkau layak segala puji-pujian dan segala mulian dan hormat dan kuasa dan kuatan selama-lamanya. Kami bersyukur untuk Yesus Kristus telah mati di kayu salib supaya kami punya hidup di dalam terang bukan di dalam gelap. Supaya kami punya pikiran yang baru, harta kami bukan di dunia ini tetapi harta kami di sorga bersama Tuhan. Tuhan bantu kami menjalani hidup yang benar. Tuhan bantu kami membawa banyak orang mendengar firman Tuhan dan mengenal Tuhan juga. Supaya banyak orang menjadi murid Yesus dan punya hidup yang baru juga. Tuhan, Engkau mohon berjalan bersama kami, berikan kami damai dan sukacita di dalam hati kami. Dan juga berikan kami pengharapan dan percayaan dan iman dalam hati kami juga. Bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sangat bersyukur kita berkumpul sebagai satu keluarga di minggu pagi hari ini. Saya mau mengundang brothers and sisters semua untuk kita bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan kita. Karena dalam setiap musim, segala musim apapun itu, Tuhan gak pernah tinggalin kita barang sedetik pun. Mari kita nyanyi dengan hati yang bersukacita, hati yang bersyukur, hati yang mau terus cinta Tuhan dan berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Musim berlalu, kau selalu ada. Di lembah terdalam, kau setia. Dalam lemahku, kaulah kuatku. Dalam gelapku, kau terangku. Suka dan duka, kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Tak terselami jalanmu Tuhan. Oh.
hidup kami Tuhan sampai sekarang. Suka dan duka Tuhan Kau gak pernah tinggalkan kami Bapak. Let's sing this. Suka dan duka Kau tetap Allah. Tak terselami jalan-Mu Tuhan. Dalam lemah kami Tuhan Kau kuat kami Bapak. Atas segala berkat yang Kau berikan Bapa. Di setiap musim Bapa Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami bisa terus menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. We wanna worship You. Ku berserah, ku memuji nama-Mu. Hanya pada Engkau. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Each and every day God, teach us to be humble, teach us to be wise Father, so for the glory of You. Ku berserah. kasih Engkau.
sisters, let's sing this song from the first again. Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, so holy and righteous, blessed Redeemer, thy morning star. As all the heavens shout your name, God. We want to worship you, Father. Jesus, your name. Jesus, your name. Thank you, God, for all the blessings that you have given for us. Until this day, Father, I declare myself, we as a church, we want to worship you, God. We want to give our heart. We want to praise you. He's a beautiful Savior, perfect Redeemer. He's holy, He is mighty, and I will see. We sing forever. Jesus, I love you, God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I will sing for you, Lord. I will sing forever. Just forever, God. We promise you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. I will sing.
Setelah ini kita akan mendengarkan firman. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman? Boleh katakan amin. Siap? Kita akan bersorak-sorai. Wah. I want to see you guys come ahead. Satu-satunya menembus, I want to see you guys sing it out. Satu-satunya menembus galakkan maut bangkit dan hidup. Come on. Di dalam siapa? Yes, Tuhan. Let's go. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Siap-siap para Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. tepuk tangan yuk. Bersorak-sorak. Sorak-sorak, muliakan nama-Nya, Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan. Tepuk tangan, muliakan nama-Nya, selamatkan jiwa kita. Let's go. Stand ourselves now. Satu-satunya. Satu-satunya penebus galakkan maut. Siap-siap yang mau lompat-lompat, yang mau lari-lari. Let's go. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam siapa yuk? Semua. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tepuk tangan. Ikutin drama yuk. Musik Tuhan kita. Mari kita bersorak-sorai buat namanya. Lebih keras lagi buat Tuhan yuk. So, Master. We want to worship you, God. Para-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, Kembali. para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan Bersorak-sorai buat Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia berlindungan dan pengharapan. Dia berlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan kita yuk. Perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari kita buat Tuhan kita. Brothers and sisters, silakan duduk kembali. Gimana, masih deg-degan nggak? Luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat musik ministry. Kalau yang mimpin anak muda gitu ya. Wah, saya dengar duduk. Kalau ada yang masih sesak napas, ambil napas dulu nggak apa-apa ya. Kita enjoy sama-sama, bisa
pesta ya, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama. Yuk, mari kita mulai dengan doa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur Tuhan tiap minggu Tuhan, kami boleh berkumpul sama-sama. Memang benar Tuhan, kekristenan itu adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari, setiap saat dalam hidup kami. Tapi ketika kami berkumpul, itu sukacita yang berlipat ganda Tuhan. Bisa memuji Tuhan sebagai satu jemaat, bisa berfellowship Tuhan. Merasakan kasih-Mu, merasakan kasih juga dari satu sama lain Bapak. Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan yang sudah membentuk hidup kami sekian lama Tuhan. Bersama dengan kami begitu lama Tuhan dalam hidup kami. Tapi tidak pernah kami tidak bisa menemukan sesuatu yang baru Bapak. Selalu baru Bapak, dan mengisi hati kami. Tuhan kiranya menyertai hamba-Mu, menyertai kita semua Tuhan, agar firman ini bisa menyegarkan kami, menajamkan visi kami juga Tuhan, dan membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang semuanya. Kita bulan ini akan belajar dari buku Yeremia ya, bersama-sama ya. Dan seperti kita tahu, minggu lalu Bro Frankie sudah mengajar beberapa hal ya. Yang pertama itu Tuhan kenal sama kita, karena ya pasti kenal ya, Dia yang menciptakan kita. Tapi yang kedua juga bukan hanya kita senang karena dikenal Tuhan, tapi Tuhan juga ingin kita bisa mengenal Tuhan. Bahkan teman-teman kita, keluarga kita bisa mengenal Tuhan. Ya, Tuhan ingin seperti itu. Dan yang ketiga juga poinnya, Tuhan ingin kita bisa punya hubungan yang very personal sama Tuhan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita melihat buku Yeremia dari satu sudut pandang ya, yaitu buku ini juga mengajarkan tentang bagaimana kita bisa menyembah Tuhan. True worship ya, dari buku Yeremia. Ini memang buku dari Perjanjian Lama, tapi saya melihat bahwa banyak sisi-sisi yang mengajarkan pada kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi judulnya adalah bagaimana kita ini ada di tangan daripada tukang periuk itu. Dan saya lihat dari buku Yeremia, sang tukang periuk yang membentuk kita itu juga membentuk Israel dan membentuk kita juga untuk bisa menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, punya sikap hati mengajarkan pada kita untuk bisa menyembah Dia. Hari ini kita akan melihat dari satu sisi yang pertama ya, bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain-lain. Mari kita lihat sama-sama di Yeremia 2 ayat ke-26. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, imamnya, nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah bapakku. Kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para alamu. Hai Yehuda. Ya, ini adalah satu kata-kata Tuhan ya, yang dia tuh udah kesel banget gitu loh. Kenapa sih kok orang tidak mau berharap sama saya? Tapi mereka berharap kepada sesuatu lain yang gak jelas. Seperti sepotong kayu, seperti sebuah berhala. Ini bisa gak terjadi di dalam jemaat kita? Bisa. Wah, waktu kita lagi diberkati Tuhan. Wah, udah gak usah lah, kita bergantung sama berkat Tuhan aja. Ya, kita dikasih kesuksesan, kita dikasih harta, kita dikasih kemampuan. Wah, saya udah gak perlu Tuhan bro, saya ngelakuin sendiri aja udah bisa. Ya, kadang-kadang kita bisa merasa seperti itu. Bahkan dari buku Yeremia di zaman dulu sudah dikatakan bahwa orang itu gampang sekali untuk berharap pada sesuatu yang di luar Tuhan. Ini adalah pembukaannya ya. Jadi ketika kita mau punya hati yang benar-benar worship kepada Tuhan, kita mau punya penyembahan kepada Tuhan, dimulai dari satu hati yang punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Saya juga lihat di Yeremia 4 ya. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku.
Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan bermegah di dalam Dia. Ini adalah satu contoh ya, bagaimana Tuhan itu punya kasih yang sangat luar biasa. Kasihnya itu dalam sekali. Contoh ya, kalau kita nggak berharap sama Tuhan, atau orang Israel nggak berharap sama Tuhan, kita lebih percaya kepada kekuatan kita, milik kita, kepunyaan kita ya, orang-orang yang hebat di sekitar kita dan lain sebagainya. Tuhan itu seperti merasa diselingkuhi. Ya. Coba kita misalnya punya pasangan berselingkuh, apa yang akan kita lakukan? Hah? Oh, kita akan langsung marah-marah, betul nggak? Saya akan balas dendam, saya akan ajukan gugatan cerai, saya akan, ada juga yang ambil pisau, ambil golok, betul nggak? Dari dapur. Kenapa? Kamu kurang ajar kamu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang ketika merasa pasangannya tidak setia. Tapi Tuhan ya, kita lihat ya, orang Israel itu menyembah berhala bolak-balik. Saya mau pengen banget kasih PR ya buat jemaat ya. Kan kita semua baca Alkitab ya. Coba di sini yang pernah baca semua perjanjian lama, selesai. Banyak ya, udah pastilah, pasti banyak yang selesai perjanjian lama. Saya mau tanya ya, coba kamu hitung sambil baca perjanjian lama ya. Berapa kali sih orang Israel itu jatuh ke dalam penyembahan berhala? Coba kamu hitung. Maksudnya saya ini benar-benar nanya, saya nggak tahu jawabannya. Karena banyak sekali, betul nggak? Dan kita kadang-kadang bosan ya cerita ini ya, makanya saya nggak mau dalemin lebih dalam, karena kita udah tahu semua. Ini Israel isunya tuh penyembahan berhala terus gitu loh. Tapi saya mau lihatnya sorotin dari kasih Tuhan. Ini Tuhan diselingkuhi ya, tapi dia bilang apa? Kamu balik dong. Aku pengen memberkati kamu loh. Kamu nggak usah takut sama saya, asal kamu kembali. Bayangin ya, hatinya itu udah gerem, udah panas. Orang kok lebih bergantung pada kekuatannya sendiri, pada dewa-dewa Baal, pada sesuatu yang lain selain Tuhan ya. Tapi dia terus-terusan. Ini artinya yang di buku Injil bicara tentang 70 kali 7. Ya, terus saja dia ingetin lagi, balik sama saya mau memberkati kamu, saya mau menyertai kamu. Ini adalah satu titik daripada penyembahan, yaitu hati yang benar-benar bergantung dan berserah kepada Tuhan, baru kita bisa punya penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, saya penasaran ya, kenapa kok orang Israel itu senang banget nyembah berhala? Senang banget nyembah berhala ya. Ini fotonya adalah baris berbaris para berhala. Ya. Dan mungkin ada yang tahu, ada yang missing nih, ada yang nggak datang di barisan. Betul nggak? Masih banyak lagi yang lain. Ya, berhalanya banyak sekali. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih kok orang Israel itu senang banget nyembah berhala? Kalau kamu lihat di sini ya, dikasih kayak beginian, siapa di sini mau? Misalnya saya punya semua berhala-berhala ini di depan panggung. Yang mau saya kasih. Ada yang mau ngambil nggak? Kenapa? Kenapa? Ngeri ya? Mau taruh ini di rumah? Takut kita, betul nggak? Ya, dan kalau kamu lihat bentuknya menarik nggak? Jelek, betul nggak? Jelek. Lebih bagus kita beli bebek-bebekan di puncak, betul nggak? Daripada lihat berhala-berhala gini. Tapi kok kenapa sih? Bahasa Israel tuh seneng banget sih nyembah berhala. Nah, kenapa? Karena berhala itu kelihatan. Ya, kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan. Minggu lalu, berapa hari lalu kita berdoa sama-sama orang ya. Terus ada satu orang bertanya sama saya, bro, kenapa sih kalau berdoa sama Tuhan itu nggak berasa, bro? Ya, kita nggak tahu loh Tuhan itu dengar apa enggak, Tuhan itu jawab apa enggak, Tuhan itu care sama kita apa enggak kelihatan. Ya, sedangkan berhala itu bisa ada bentuknya langsung. Ya, kadang-kadang dibikin gede, kadang-kadang langsung menyembah, kadang-kadang bentuknya seperti anak lembu emas. Nah, kadang-kadang manusia itu pengennya yang cepat, yang kelihatan. Ya, pengen langsung dapat jawaban yang instan. Minggu lalu juga saya ketemu sama satu orang ya, bulan lalu. Dia nanya sama saya begini. Dia itu ketemu mau belajar Alkitab. Pak, saya ini sudah bercerai.
Saya mau kawin lagi. Gereja Bapak terima nggak kalau saya kawin lagi? Udah pasti dong, saya akan bilang, nanti kita lihat dulu ya, keyakinannya gimana, kasus kamu seperti apa, dan kita akan lihat Tuhan maunya seperti apa. Saya jelasin dulu supaya dia bisa ambil keputusan yang benar, betul nggak? Tapi dia nggak mau dengar. Udah Pak, nggak usah panjang-panjang Pak, yang penting iya apa enggak? Nah ini adalah kecenderungannya manusia. Manusia tuh sangat senang jawaban langsung, kelihatan langsung, semuanya instan. Ya, kenapa kok orang bisa benar-benar akhirnya kejebak sama udah nggak usah pakai cara Tuhan. Ini kalau nggak pakai cara Tuhan, keuntungan depan mata nih. Tadi pagi baru ada yang bilang sama saya, bro, kemarin Paus datang bro. Itu yang ngurusin Paus itu teman baik saya bro. Kalau saya nggak jadi murid, mungkin saya terkenal seperti dia bro. Loh, bukan masalah terkenalnya. Ini masalah iman kepada Tuhan. Orang sangat suka kelihatan yang di depan mata. Terkenal, jadi kaya, jadi hebat, berkuasa, dan lain sebagainya. Makanya mereka terjebak kepada penyembahan berhala. Dan itu sangat relate dengan keadaan kondisi kita pada saat ini. Apalagi, mereka juga bisa FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Ya, kalau yang apa? Yang all you can eat itu FOGO, bukan FOMO ya. Ya, FOMO itu adalah fear of missing out. Jadi lihat, wih bangsa lain nyembahnya berhala ini ya. Wih bangsa lain nyembahnya berhala ini ya. Kok kita aneh sendiri ya nyembah Tuhan? Dan kadang-kadang kita lihat kok nyembah Tuhan hidup gua nggak berubah-berubah ya. Karena pandangannya adalah secara duniawi. Ya mereka lihat, wih bangsa ini dapat kesuksesan instan. Contohnya, wah dewa ini adalah dewa kesuburan. Dewa ini adalah dewa kekuasaan, dewa ini adalah dewa perang, dewa ini, dan mereka beneran. Bangsanya jadi lebih gede, lebih kaya, daerahnya lebih luas, apalagi panennya berhasil dan lain sebagainya. Ketika bangsa Israel menghadapi kesulitan, mereka mulai goyang. Bener nggak ya gue nyembah Tuhan ya? Nah pertanyaannya kepada kita sama lagi, pernah nggak kita merasa seperti itu? Ngapain sih aku susah-susah jadi murid Yesus, kok beda hidupnya? Ya, kenapa kok orang yang kenal Tuhan, tetangga saya itu loh bro, sukses banget bro. Nggak usah taat sama Tuhan, boleh ngelakuin apa aja, tapi hidupnya lebih bertumbuh. Ini adalah tantangan yang sama yang dihadapi oleh orang Israel maupun ke dalam hidup kita pada saat ini. Pengennya fix, cepat ngelakuin perubahan. Pengennya fix dapat jawaban cepat. Pengennya sama seperti orang lain, ngikutin tren. Ya, pengennya nggak mau ketinggalan dan kelihatan beda sendiri. Mengapa bangsa Israel sangat suka menyembah berhala? Apalagi, ternyata berhala-berhala itu juga menggoda. Ya, banyak sekali penyembahan berhala yang prakteknya adalah sensual. Ya, jadi cara menyembah dewa ini adalah dengan melakukan hubungan seks. Oh boleh ya? Kok di hukum Taurat nggak boleh ya? Nah mereka mulai beda lagi, mulai tergoda. Lama-lama kan kalau antara boleh sama nggak boleh, kita carinya yang enak, betul nggak? Nah ini adalah goda-godaan di dalam kenapa bangsa Israel itu menyembah berhala. Jatuh terus ke dalam penyembahan berhala. Nah ada juga satu alasan lagi, yaitu ada orang yang sangat suka hatinya itu memberontak ya. Memberontak. Dari kecil dia dikasih tahu hukum Taurat, dari kecil dia diajarin tentang kehendak Tuhan, dari kecil dia menyembah Tuhan yang benar. Lama-lama dia pengen buktiin, emangnya Tuhan doang yang bisa begitu? Ya, emangnya ikut Bible doang yang bisa sukses? Emangnya ikut firman Tuhan aja yang saya bisa berhasil? Muncul yang namanya pemberontakan itu. Dia bilang lama-lama, udah aku nggak mau ikut Tuhan. Aku mau cari yang alternatif. Pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa. Nah ini adalah tantangan-tantangan kenapa orang Israel itu menyembah kepada berhala. Dan itu terus. Tapi kita sangat semangat ya, karena kasih Tuhan ya. Tuhan itu nggak pernah langsung hukum, nggak pernah langsung sikat, nggak pernah langsung tegur perselingkuhan ini gitu loh. Kalau kita nemu pasangan kita berselingkuh, kita ambil golok, kita bacok dua-duanya, betul nggak? Kalau ini enggak, diampuni lagi. Coba cari aja berapa kali itu. Ya, 70 kali 7 lebih itu. Ya, benar-benar diingetin lagi, diajarin lagi. Nah, saya mulai lihat bahwa buku Yeremia ini mengajarkan ya satu sisi, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, dan itu adalah penyembahan yang sejati.
Tanpa ini nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan ya. Nah ini namanya ya. BPJS. Ya, BPJS artinya apa? Berharap pada Yesus saja. Ya, ini yang diajarkan di dalam buku Yeremia. Yeremia 25 dibilang, juga janganlah kamu mengikuti Allah lain. Aduh, sabar bener sih. Sabar banget sih. Untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu. Supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Kita belajar setengah mati ya tentang vulnerable ya. Ini 2600 tahun sebelum kita nih. Tuhan sudah benar-benar vulnerable. Bahkan padahal dia punya segala sesuatu. Dia pemilik segala sesuatu. Tapi dia terus bilang, jangan kamu mengikuti Allah lain ya. Jadi hari ini, true worship. Penyembahan yang benar. Penyembahan yang sejati. Dimulai dari ketika kita benar-benar setia. Berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua adalah hidup yang berkenan, ya. Nggak mungkin ya. Ada orang yang bilang begini, bro, percuma lu muji-muji Tuhan di gereja, hati lu nggak bener. Betul, ya. Percuma kamu ngelakuin dosa kayak gini, kamu ke gereja, kamu present worship, percuma. Percuma kamu ikut acara doa, hati kita nggak bener. Iya betul, ya. Tapi kalau hati kita bener, kita bisa untuk melakukan penyembahan dengan baik kepada Tuhan. Di Yeremia 7. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar korban bakaran pada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, kita diselamatkan supaya kita bisa melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ini adalah satu teguran ya, bahwa ketika kita datang menyembah kepada Tuhan, kita juga harus punya hati yang berkenan. Gak mungkin ya kita bisa menyembah Tuhan, gak mungkin kita bisa worship God kalau hati kita tidak berkenan. Brother sister ya, kita di sini pasti kita adalah orang-orang yang tiap hari berbuat dosa. Betul ya? Ada di sini yang tidak berdosa? Gak ada ya? Kecuali Robert kali, kalau lihat mukanya kayak malaikat ya. Iya. Apalagi kalau dia lagi nyanyi musim, waduh, ya, semua berdosa ya. Tapi kita mau benar-benar ya melihat ya bahwa Tuhan bicara tentang worship ini, gak mungkin kamu bisa datang menyembah Tuhan dengan hati yang gak benar. Kita di jemaat enak ya, ada pembimbingan, ada saat teduh, ada fellowship sama-sama. Itu adalah kesempatan untuk kita bisa datang dan membereskan hati kita. Hari ini saya challenge kita semua ya, untuk tiap minggu kita datang, bukan hanya tiap minggu. Tiap hari kita datang untuk bersaat teduh, kita berdoa pada Tuhan. Tapi mari kita melakukannya dengan cek ke dalam hati kita. Apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan dengan hati yang berkenan pada Tuhan atau tidak? Yeremia 7 sebelumnya ya, dikatakan demikian. Mereka jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi Tuhan bilang, saya nggak akan hitung dosa kamu, saya nggak hitung pelanggaran kamu, asal kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu. Sungguh-sungguh kamu mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saya akan memberkati kamu dan menjadi Allah kamu sampai selama-lamanya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Hari ini kalau kita lihat dua hal ini ya, berhala sama dosa. Kadang-kadang kita rancu dengan dua-duanya ya, tapi mungkin ini membantu kita membuat pemisahan ya. Berhala itu bicara tentang power atau kuasa yang kita dapatkan di luar Tuhan. Ya, sebenarnya bangsa Israel cinta nggak sih sama berhalanya? Cinta nggak? Ngelihat Baal jelek begitu, cinta nggak? Hah? Ngelihat apa Ashitoret jelek begitu, serem begitu, cinta nggak? Enggak, mereka cuma pengen dapat power deh. Ya, nah kalau dosa itu bicara tentang pleasure.
Mereka pengen dapat kenikmatannya tentang dosa itu. Nah, hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, apakah ikut Tuhan? Berarti kita nggak usah kejar power, nggak usah kejar pleasure. Ada juga dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu kita bisa dapatkan dua hal itu ya. Powernya bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Pleasure-nya juga bergantung dari kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita punya power dari berdoa. Ketika kita punya power dengan melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita punya power melakukan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah power yang berasal daripada Tuhan. Pleasure-nya dari Tuhan apa? Wah, pleasure-nya banyak sekali ya. Damai sejahtera, rasa syukur, punya begitu banyak sahabat dan keluarga. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Itu adalah power dan pleasure yang berasal daripada Tuhan. Di Yeremia 7, ini Tuhan lucu banget ya, ini seperti ngomong kepada teman ya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan, aku nggak ngomong loh ya, atau memerintahkan kepada mereka suatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Yes, Israel disuruh melakukan korban bakaran, disuruh melakukan korban sembelihan, betul, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, tapi bukan fokusnya sendiri. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Lihat ya, Israel dipanggil dari Mesir untuk menjadi umat Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Ini bukan masalah ritual. Kadang-kadang kita datang sama Tuhan ya, kita bicaranya tentang aktivitas. Bro, saya udah hadir. Bro, saya udah melakukan ini. Saya udah baca firman Tuhan. Semuanya adalah checklist. Saya udah bakar korban bakaran. Saya udah bakar korban sembelihan. Semuanya sudah beres saya lakukan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bukan mau seperti itu. Ketika kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan bilang, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu. Ikutlah seluruh jalan yang kuperintahkan padamu. Nah, bangsa Israel itu miss the point. Miss the point, maka mereka selalu pikirin tentang ibadah, tentang pembakaran, tentang acaranya, tentang eventnya. Sebenarnya bukan itu. Tapi hati yang worship kepada Tuhan itu dimulai dari kita mendengar suara Tuhan dan berjalan di dalam jalannya Tuhan bersama-sama. Amin. Dan ketika kita tidak melakukan dua hal itu ya, benar-benar tidak berharap pada Tuhan, dan tidak menjaga supaya hidup kita berkenan pada Tuhan, hubungan kita bisa menjadi terhalang di hadapan Tuhan. Yeremia 6. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban bakaranmu dan korban sembelihanmu. Tidak menyenangkan hatiku. Waduh. Ini kalau pernah nggak istri kita ngambek sama kita? Hah? Pernah? Siapa pernah ngadepin istri yang ngambek? Istri lagi marah-marah, kamu kasih bunga, diapain? Hah? Sayang, minta maaf. Oh, langsung bertebaran semua bunganya, betul nggak? Iya, kecuali dikasih bunga bank ya. Istri lagi ngambek, kita kasih makanan, dia bilang apa? Nggak enak. Oh iya, diajak jalan-jalan, nggak mau. Semuanya nggak mau. Ya, makanya Tuhan itu seperti lagi ngambek. Lagi ngambek, kenapa? Kamu nggak setia sama saya. Kedua, kamu nggak jaga hati kamu benar di hadapan saya. Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Dia bilang, aku nggak berkenan kepada korban bakaranmu. Dan korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Ya. Sekali lagi di sini dikatakan di Yeremia 11, sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun kau, ini gila ya, saking Tuhan keselnya ya sama orang Israel ya. Yeremia mau doain orang Israel, dibilang, adapun engkau, jangan engkau berdoa untuk bangsa ini. Dan jangan naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku. Karena malapetaka mereka. Sampai udah ngambek banget nih. Udah jangan doa-doa lagi, percuma. Nggak mau jaga hati.
nggak mau mengandalkan saya, ngapain kamu datang ke sini? Ya, dia bicara kepada orang yang terus mau ikut Tuhan, mau datang pada Tuhan, tapi dia tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan tidak mau punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Percuma kamu ibadah. Percuma kamu datang sama saya dan jangan berdoa sama saya. Kalau kamu tidak punya dua hal itu. Jadi di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, buku Yeremia ini ngajarin ya, bagaimana punya sikap hati yang benar ketika kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Yaitu mengandalkan Tuhan dan punya hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita belajar Yeremia ya, ini ada satu contohan lagi tentang apa yang dilakukan Yeremia untuk menyadarkan bangsa itu ya, di Yeremia 35. Jadi dia udah ngomongin perkataan Tuhan. Mau tobat gak? Enggak mau tobat juga. Ya, udah gitu disuruh hidupnya benar. Mau benar gak? Enggak mau juga. Dia mulai kasih contoh ini. Ya, tentang kehidupan keluarga Rekab. Ini adalah contoh yang diberikan Yeremia untuk bangsa itu terinspirasi dan sadar. Saya mulai lihat Yeremia ini hebat juga ya cara khotbahnya ya. Udah seperti pendeta-pendeta di abad 21. Ya, dikasih contoh-contoh, dikasih ilustrasi. Dia bicara tentang keluarga Rekab. Dia bilang apa? Keluarga Rekab itu loh tentang kesetiaan. Ya, dia sudah berjanji untuk tidak mau minum alkohol lagi. Dan sampai serius banget dia jaga untuk tidak mau minum alkohol lagi. Ya, ini loh contoh kesetiaan kepada Tuhan. Dikasih contoh itu. Tobat gak? Nggak tobat juga. Jadi luar biasa ya. Kalau bahasa Medannya Tuhan itu sudah bohwat. Sudah bohwat, nggak ngerti lagi. Dikasih contoh, ditegur, diapain, tetap aja. Ya. Nah hari ini mari kita cek hati kita ya. Berapa banyak orang datang sama kita. Berapa banyak teladan yang kita dapatkan. Berapa banyak inspirasi sebenarnya ya. Berapa banyak kisah-kisah juga yang bisa membantu kita untuk punya hati yang lembut di hadapan Tuhan ya. Tapi apakah kita benar-benar bertobat? Orang Israel pada waktu itu tidak ada yang bertobat. Ini Yeremia ini kasihan loh. Nabi yang paling kasihan. Dia berkhotbah puluhan tahun kepada bangsa Israel ya. Tidak ada satupun yang bertobat. Semuanya udah keras hati semua ya. Udah nggak ada harapan lagi. Nah hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita ingin sekali ya, bukan kita pikir begini, percuma lah kalau gitu. Tuhan bilang, kalau saya bandel nggak usah berdoa lagi. Saya kalau bandel nggak usah ikut Tuhan lagi. Bukan itu ya maksudnya ya. Nanti pulang-pulang ada yang bilang, kata bro Charles, saya udah bandel nggak usah doa lagi. Bukan itu. Ya, tapi maksudnya adalah mari kita bertobat dan punya hati yang benar-benar bisa worship kepada Tuhan. Ya. Dan akhirnya setelah khotbah puluhan tahun tidak ada yang bertobat satupun, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tuhan harus menghukum mereka. Ya, Tuhan kasih yang namanya kekeringan ya. Kita bisa baca kekeringan itu ada di Yeremia 14. Dan itu kekeringan yang sangat mengerikan ya. Ya, dan saudara-saudari, kekeringan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita juga. Sangat bisa terjadi dalam kehidupan kita ya. Mungkin hari ini kita sepertinya keadaan masih oke. Ya, keuangan masih oke. Apalagi hidup masih oke, kesehatan masih oke. Tapi kita bisa lihat ya bahwa ada kekeringan-kekeringan yang terjadi di dalam kerohanian kita. Contohnya, mungkin kita masih oke semua tapi kita merasa hidup kita itu nggak berarti. Kita sangat susah memberikan pengaruh. Kita sangat susah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi kekeringan yang terjadi waktu kita tidak mengandalkan Tuhan dan tidak menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, pasangan, anak, dan jemaat menjadi datar. Ya, semuanya hanyalah keharusan. Cuman merupakan acara atau event. Tapi tidak benar-benar kita bisa punya hubungan yang penuh sukacita, nggak bisa dinikmati lagi. Ya. Saya dulu adalah seorang yang sangat religius, saya nggak fokus hati saya. Saya fokusnya adalah acara, event. Saya ke gereja seminggu 5 hari. Ya, bukan 8 hari ya, 5 hari aja. Ya, saya bilang 5 hari, karena hari minggunya ke gereja bisa 3-4 kali. Pelayanan terus. Tapi kita nggak benar-benar mengandalkan Tuhan dan punya hati yang benar. Kenapa? Hati nggak benar pun nggak apa-apa, yang penting bisa melayani. Nah yang terjadi adalah saya jadi orang yang 7D. Pernah tahu nggak 7D? Datang, duduk,
diam, dengar, duit, doa, dadah. Itu aja. Nggak ada lagi kehidupannya. Hubungan semua datar. Ketemu sama orang basa-basi semua. Halo, apa kabar? Bye. Habis selesai kita pisah, sepi. Kosong. Ya, apalagi semakin lama karena dosa jalan terus. Tuhan tidak nomor satu. Merasa hampa. Akhirnya penuh dengan perasaan bersalah. Dan menjadi pahit. Boro-boro bicara pertumbuhan ya. Sangat sulit sekali merasa bersyukur dan bersuka cita. Mungkin kita merasakan seperti itu ya. Semuanya feel oke, kelihatan oke, tapi kayak kering. Ya, tidak ada lagi namanya buah di dalam pelayanan kita. Tidak ada lagi pengaruh di dalam pelayanan kita. Tidak ada lagi sukacita. Tidak ada lagi orang-orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, mungkin itu adalah kekeringan secara rohani. Hari ini Tuhan ingin sekali kita berbalik ya. Tadi kita udah dengar berapa kali ya. Mari berbalik. Mari berbalik. Kalau kamu kembali kepada saya akan memberkati kamu lagi. Hari ini mari kita benar-benar kembalikan hati kita bersama-sama ya. Dua hal aja. Pertama, mengandalkan Tuhan lagi. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Bukan mengandalkan power. Bukan mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita cek hati kita. Mari kita bereskan hati kita supaya kita bisa kembali seperti pohon yang ditanam di aliran air. Waduh, itu luar biasa ya. Segernya, freshnya ya, happiness-nya, sukacitanya, buah-buahnya luar biasa banget. Nah, sampai terakhir, akhirnya Tuhan harus memberikan satu disiplin yang sangat luar biasa. Ini disiplin yang terakhir ya. Saya nggak mau kita bilang, Tuhan itu kejam ya. Bangsa nggak mau taubat dibuang. Ya dibuang setelah berapa ratus tahun diingatkan. Ya dibuang setelah berapa kali Tuhan bilang. Dibuang setelah berapa kali Tuhan mau mereka kembali. Tetap nggak mau juga. Dan ini dibuang untuk dibunuh, betul nggak? Enggak. Ya mereka dibuang supaya merasakan rasanya jauh dari Tuhan. Dibuang supaya mereka ngerti jauh dari Tuhan rasanya gimana. Nanti kamu akan lihat, ya, anak saya kuliah di luar negeri ya, jauh dari kita. Dulu dia take it for granted, anak yang paling gede, ya. Ayo makan, nggak enak, ya. Ayo bangun pagi, kita mau antar ke sekolah. Papi mami nih lo maksa-maksa terus, bangun-bangun terus, ya. Jadi apa ya, waktu merasakan dekat sama orang tua, mereka take it for granted, merasa semuanya enak, ya. Bulan lalu kita ada video call sama anak saya. Dia bilang sama istri saya, waktu Mother's Day ya, Mother's Day tanggal berapa ya? Ya, dia sharing sambil nangis. Dia bilang gini, Papi Mami, sekarang aku baru sadar loh. Ternyata yang Papi Mami lakukan sama saya itu luar biasa ya. Baru sadar ya, baru bisa lihat. Bangunin pagi, siapin makanan, bayarin uang sekolah, ketemu sama guru, bangun iman kita, doa sama kita. Itu luar biasa banget. Tapi segala sesuatu yang kita belum kehilangan, kita belum bisa merasa bersyukur, betul gak? Jadi Tuhan itu buang orang ke Babel supaya lu rasain. Kenapa? Aku udah ratusan tahun bikin kamu bertobat, kamu gak mau. Ya? Ada yang mau nyoba dulu? Dibuang sama Tuhan, mau? Ya coba dulu hidup di luar Tuhan. 2 tahun, mau? Coba aja. Ya baru mungkin nanti kita baru ngerti. Aduh iya ya. Nah, nanti waktu kita kembali kepada Tuhan, udah deh gue gak mau macam-macam lah, gue gak mau main-main lagi. Gue mau serius. Tapi kadang-kadang perlu ini dilakukan supaya orang tahu rasanya jauh daripada Tuhan. Ya, dan hari ini kita jangan sampai ya kita dibuang sama Tuhan ya. Ya, Bro Charles, saya daftar dong, saya mau dibuang Tuhan dulu 2 tahun. Jangan ya. Tuhan artinya adalah kita bertobat. Kita kembali pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan lagi, dan kita bisa punya penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Poin saya yang terakhir, hormat kepada Tuhan. Ya, ini ada Markus ada, Yesaya juga ada ya. Dan ini adalah ayat yang benar. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku.
Ini kalau ada lanjutannya, dia bilang apa? Percuma ibadah mereka. Percuma, katanya Tuhan. Betul nggak ini? Betul. Kalau gitu, ya udah dong, kita nggak usah ibadah lagi, percuma. Kita kan pendosa semua. Betul nggak seperti itu? Kita balik ya. Kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, pasti keluarnya lewat pujian dong. Ya, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, perbuatan kita benar, hati kita benar, pasti keluarnya kita dekat sama Tuhan dan kita mau memuliakan Tuhan, betul nggak? Saya kebayang ya, opa kita Rebi dan Cynthia ya, waktu mereka cinta-cintaan, saya pernah diceritain lah. Waktu Rebi cinta sama Cynthia, pasti dia bilangnya tiap hari apa? Oh, I love you. Kamu cantik, makananmu, masakanmu enak, ya. Ya, sampai Ebit GAD bilang titik-titik rasa coklat, betul nggak? Iya. Nah, kalau orang cinta itu udah pasti keluar dong. Iya, kita pengen dong memuji Tuhan, pengen dong memuliakan Tuhan. Gak mungkin dong orang cinta. Kamu cinta gak sama dia? Cinta banget. Iya. Share dong? Enggak, diem. Gak mungkin. Ya, kalau orang suka sekali sama Tuhan, dia senang banget sama Tuhan, dia dekat banget sama Tuhan, pasti kelihatan sukacitanya. Ya, joy-nya, apalagi pujian-pujiannya. Hatinya ya, rasa syukurnya. Dia akan selalu tidak bisa berhenti untuk bicara tentang Tuhan. Ya, kadang-kadang kelihatan loh, kita lagi kering rohani atau enggak, kelihatan loh dari wajah kita. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya, artinya bukan untuk kita menghakimi satu sama lain, tapi mari kita sama-sama mendorong satu sama lain untuk bisa punya hati yang benar di hadapan Tuhan ya. Dan dikatakan kalau kita benar-benar punya hati yang benar, pasti keluar lewat pujian kepada Tuhan. Nah, saya lihat di Yeremia ini adalah satu jembatan menuju perjanjian baru ya. Kita tahu sama-sama ya, kalau perjanjian lama itu bicara tentang law, tentang hukum ya. Saya selalu bicara itu. Kenapa? Karena kita juga mau jemaat kita terus bertumbuh supaya menjadi seperti Kristus ya. Nah, perjanjian lama itu tidak ada yang namanya mengasihi Tuhan dari hati. Di perjanjian lama cuma bilang mengasihi Tuhan itu jangan ada Allah lain. Apalagi? Jangan bikin patung. Ya, apalagi? Muliakan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Cuman itu aja. Ya, tidak ada yang sesuatu yang keluar dari dalam hati. Tapi di Yeremia 24 dan 31, dia mulai bicara tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di Yeremia 24, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya, jadi dia bilang nanti aku akan memberi, itu akan. Dia bilang akan. Akan itu artinya kapan? Belum terjadi pada waktu itu, tapi terjadi pada waktu nanti di perjanjian baru. Dan orang-orang akan memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Maksudnya adalah di zaman kita sekarang. Ya, dari zaman Yesus datang sampai zaman kita sekarang, kita bisa memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Di Yeremia 31. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Udah bukan di batu lagi. Ya, batu ini dijadikan keyakinan, ditransfer ke dalam hati dan pikiran. Apa namanya? Metanoia. Ya, dari firman, dari tulisan, dari fisik masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, ini adalah sisi pujian kepada Tuhan. Mengalir dari dalam hati kita. Bukan keharusan, bukan dibuat-buat, bukan aktivitas, tapi itu mengalir keluar dari dalam hati kita. Amin. Nah, sekarang kita fast forward ya, dari 600-an sebelum Masehi ke perjanjian baru. Kolose. Di Kolose 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Waduh.
Gereja kita kuat gak pengajarannya? Gereja kita kuat gak pengajarannya? Kuat. PDG, PDA, khotbah, apalagi? Podcast. Hah? Sharing, pembimbingan pribadi. Kuat sekali pengajarannya, betul gak? Apalagi? Menegur seorang akan lain. Siapa yang suka tegur-tegur? Angkat tangan. Oh, Bruce angkat tangan. Ya, menegur. Kita kuat juga. Benar-benar gak harus menegur satu sama lain? Harus dong. Daripada dia tidak disiplin sama Tuhan, dia lari dari Tuhan, kita harus ingatkan. Kita harus tegur. Betul. Betul. Dua itu betul. Tapi juga harus yang lainnya juga dong. Yang ketiga. Sambil menyanyikan mazmur. Siapa di sini yang suka ngajar, suka tegur, tapi jarang nyanyi mazmur? Ada? Apalagi? Puji-pujian. Nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, saya pengen sekali jemaat ngerti perjanjian lamanya dari kitab Yeremia-nya, tapi in the same time bisa mempraktekannya dalam gereja perjanjian baru. Bahwa kita benar mau bimbing orang. Kita mau ngajar orang firman Tuhan, yes, tapi kita juga harus excellent dalam bermazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, bernyanyi puji-pujian, dan mengucap syukur kepada Allah dari dalam hati kita. Ya, kadang-kadang ada orang di antara kita yang bilang, nyanyi nggak penting bro, yang penting hidupnya benar. Betul, nomor satu hidup benar, dua poin pertama ya. Tapi yang berikutnya keluar dari dalam hati kita. Nih di Efesus 5. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Ngomongnya pun kayak nyanyi. Ya, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan ini dibilang bukan hanya menyanyi dari hati, tapi bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tadi saya senang ya, lihat anak-anak muda nyanyi, bersorak segenap hati. Siapa tadi yang ikut goyang-goyang? Malu gak kita goyang-goyang buat Tuhan? Enggak malu. Ya kenapa? Tapi harus dari dalam hati. Jangan hati kita penuh kepahitan, penuh kebencian, tapi ya puji Tuhan. Ya, jangan. Itu benar yang saya bilang. Yang Matius bilang betul. Tapi kalau hatinya udah benar, kita benar-benar punya hati yang cinta Tuhan, mari kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hati kita, menjadi pusat daripada penyembahan dan pujian kita. Amin semuanya. Jadi menyembah dari dalam hati ya. Ini yang jemaat kita perlu bertumbuh dalam hal ini ya. Kita perlu untuk fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dalam apa? Dalam waktu kita berdoa. Berdoa itu bukan sesuatu yang dihafalkan ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan itu. Ya, berdoa itu benar-benar kita menyembah dari hati kita. Tuhan, saya bersyukur. Tuhan, saya memuji Tuhan. Saya memuji kebesaran Engkau. Apalagi? Waktu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kita nggak benar-benar fokuskan hati kita kepada Tuhan. Ya, sambil baca. Yeremia 29. Rancangan Tuhan luar biasa. Wah, ingat rancangan, ingat omset perusahaan nih. Omsetnya berapa, bro? Ya. Kadang-kadang kita terganggu begitu banyak distraction. Sedangkan Tuhan mau kita benar-benar fokus dan menyembah Tuhan. Apalagi waktu mendengarkan pengajaran. Nah, waktu mendengarkan pengajaran gini gimana sikap hati kita? Benar nggak kita merenungkan, ya, oh Tuhan mau apa? Atau kita hari ini fokus sama, waduh, keranjang di Shopee belum dibayar deh. Hah? Instagram. Ya, Tokopedia. Kadang-kadang bunyi lagi, Tokopedia gitu ya. Kita nggak benar-benar fokus sama Tuhan. Apalagi ini penting banget. Ini menurut saya penting banget ya. Mengambil komuni. Siapa di sini udah komuni ratusan kali? Coba katakan. Lama-lama udah gak jadi spesial lagi loh. Ya, kita waktu komuni ini kan tubuh dan darah Kristus. Ya. Jadi ada ayatnya minggu lalu saya bacain waktu memimpin komuni ya. Roti ini adalah untuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus artinya apa? Kita membayangkan waktu makan tubuh Kristus yang dihancurkan di kayu salib, betul nggak? Apalagi tubuh juga bicara persekutuan dengan jemaat. Ya, persekutuan dengan jemaat artinya apa? Jangan sampai makan ini terus kita, aku nggak suka orang itu, aku benci orang ini, aku negatif loh, aku nggak. Itu bukan sikap hati yang benar. Tapi waktu kita makan, kita sangat berpikir tentang, wah,
Terima kasih Tuhan buat jemaat. Terima kasih buat pembimbing saya. Terima kasih buat pembelajaran. Terima kasih buat konflik-konflik yang bisa diselesaikan. Terima kasih buat pertumbuhan yang Tuhan berikan melalui jemaat. Itu waktu kita makan. Kadang-kadang sikap hati kita waktu kita makan, kita mikirnya nggak mikir tentang tubuh Kristus. Kita mikirnya apa? Ih enak nih, rotinya pas nih, crispy ini. Enak ini. Nanti saya mau kasih tahu Asher nih, ini cocok ini. Kita nggak lagi benar-benar punya hati yang menyembah Tuhan dari dalam hati. Apalagi waktu minum anggur, ya kan? Tuh, waktu minum anggur, apa yang harus kita pikirkan tentang minum anggur ini? Aduh, darah Kristus tercurah bagi kita, kasih Kristus, perubahan-perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu yang harus menjadi pikiran kita. Sometimes kita minum anggur, kita mikirnya apa? Ini alkoholnya kurang ini. Terlalu manis ya, nggak enak nih. Ya, boleh nggak kita koreksi itu? Boleh. Di hati kecil kita simpan dulu, tapi kita fokus kepada itu. Nanti baru ngomong, bro ini kayaknya terlalu tajam alkoholnya, ini terlalu crispy. Nggak apa-apa, setelah selesai ibadah kita. Tapi usahakan untuk setiap item itu ya. Lagi baca, lagi doa, lagi dengar pelajaran, mengambil komuni, benar-benar kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Apalagi waktu menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kita pikirin apa? Dosa-dosa kita. Ya, aduh Tuhan thank you banget ya. Apalagi? Kau saudaraku, kau saudariku, kau aku nggak suka, kau aku dendam. Nggak bisa. Ya, benar-benar waktu nyanyi itu keluar dari hati kita. Musim berganti kau tetap Allah. Kita ingat dari zaman kita muda, kita dipanggil Tuhan. Kita renungkan itu benar-benar. Bisa jemaat? Saya pengen sekali ya, tiap kali, ini penuh sekali nih. Saya sangat memuji Tuhan ya. Kita udah harus punya gedung yang lain ya. Ya, kita doakan ya. Udah penuh sekali, tapi misalnya 1.000, 1.500, 2 ibadah 2.000, 2.500 orang ya. Semua hatinya tercurah pada Tuhan. Semua hormat sama Tuhan, semua menyanyi dengan segenap hati. Ya, semua benar-benar pujian dari hati yang terdalam. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Itu memuliakan Tuhan, itu inspirasi. Dan juga itu menguatkan satu sama lain untuk punya worship yang benar di hadapan Tuhan. Kita renungkan kata demi kata meditasi. Saya semangat ya, Arlem dan Fania ada di Singapura. Mereka melayani dan mengubahkan jemaat di sana ya. Saya sih belum lihat dalamnya orangnya berubahnya gimana, tapi kelihatan semangat ya. Tapi yang saya paling amazed adalah, aduh sayang ya videonya nggak saya tampilin. Itu jemaat Singapura yang dulu sangat kaku, sekarang nyanyinya udah kayak orang Latino. Udah gini-gini mereka, udah jalan-jalan, udah lompat-lompat. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jangan ada yang bilang hatinya gimana. Wow. Ya pastilah kita nggak tahu hati orang, tapi kita kan bimbing hatinya dan keluar lewat pujian gitu loh. Ya, jangan terus kita bilang hatinya gimana. Yang penting bukan itunya juga. Kita benar. Poin pertama, kedua, ya, punya hati, punya ngandalin Tuhan. Betul, tapi in the same time kita juga keluarkan. Kita fokuskan pikiran kita. Ini poin yang sangat bagus ya, itu menyembah Tuhan itu perlu intensional, saudara-saudari. Perlu intensional ya. Ada orang yang bilang begini, bro, saya merasa tidak bisa menikmati pujiannya. Ya, saya tidak bisa merasakan kekusukan dalam doa. Memang bukan buat dirasakan. Ya, itu adalah perintah. Pujilah Tuhan. Sembahlah Tuhan. Ada kata-kata lah. Lahnya ini bukan lah Singapura. Oke lah, komplain lah, bukan. Lahnya ini bahasa Indonesia. Artinya adalah lah perintah. Berarti kita harus intensional. Pikiran kita kemana-mana, kita nggak bisa nyanyi gimana. Kita fokuskan, itu perintah. Ya, kita ada di sini tapi kita pikirin apa? Nanti mau ngapain? Nanti mau makan di mana? Kita fokusin sama Tuhan. Ya, kita malas nyanyi, kita diam aja atau suara kita fales. Suara kita fales. Saya yakin jemaat kita penuh dengan penerimaan, betul nggak? Ya, dan ini yang slogan itu kepake ya. Yang dibilang kan yang penting hati, bro. Nah, itu kepake tuh waktu itu. Ya, mau suaranya fales mau nggak apa-apa. Nyanyi ya. Saya yakin Tuhan dimuliakan, Tuhan dibuat sukacita. Paling orang-orang di sekitar kamu yang terganggu sedikit. Nggak apa-apa. Ya, suara paling keras nggak apa-apa. Ini gereja udah kedap suara.
Saya ingin sekali kita benar-benar setahun ini bertumbuh ya. Tapi jangan lupa yang dua ya. Nanti bertumbuh jingkrak-jingkraknya doang, bukan. Itu shallow. Ya, kita mau benar jadi murid Yesus, bertobat, mengandalkan Tuhan, membereskan hati kita. Tapi itu juga tercurah dari doa kita, komuni kita, cinta akan firman, serius mendengarkan firman Tuhan, dan puji-pujian kepada Tuhan. Dan itu harus intensional. Dipaksa untuk fokus. Dipaksa untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya, awal-awalnya ya. Sampai nanti jadi nikmat gak? Itu bonus. Ya, tapi ini adalah bentuk hormat kita, bentuk kasih sayang kita kepada Tuhan, bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin semuanya. Hari ini worship dari buku Yeremia, kita belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah harapan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hormat kepada Tuhan yang dikeluarkan melalui pujian dan bagaimana kita bersikap di hadapan Tuhan. Amin semuanya. Itu aja pelajaran kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, pada hari ini kami bersyukur Tuhan. Kita bisa baca buku Yeremia yang sudah begitu lama Tuhan. Sebenarnya bisa dikatakan buku yang tua sekali Tuhan. 600 tahun sebelum Masehi dan mungkin 2500 tahun Tuhan, 25 abad, 26 abad sebelum saat ini Tuhan, hidup kita sekarang. Tapi Tuhan, kami bisa belajar bagaimana Engkau itu sama Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan melalui buku ini Tuhan, Engkau mempersiapkan kami Tuhan untuk bisa menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, untuk bisa punya hati yang benar, untuk bisa punya single fokus Tuhan, hanya berharap mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Tapi juga buku ini mengajarkan pada kami Tuhan untuk bisa punya hati yang menyembah Tuhan dari dalam hati kami, di keseharian hidup kami, di dalam kami beribadah, di dalam kami punya hubungan spesial dengan Tuhan. Bahkan ketika kami mendapatkan berkat Tuhan, kami bisa tersungkur, kami bisa memuji Engkau dalam hati kami. Bukan mengambil kredit akan keberhasilan dan kehebatan kami, tapi semakin hari kami tahu Tuhan bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sertai kami Tuhan menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam worship ini Tuhan, mengandalkan Tuhan, punya hati yang benar, dan juga bisa mengucap syukur, memuji Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai terus jemaat, sertai pribadi demi pribadi di tempat ini Tuhan, agar kami hidup semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Brother Sister, hari ini saya percaya kita sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang yang namanya bagaimana kita punya hati yang benar untuk bisa menyembah Tuhan. Saya pribadi belajar beberapa poin, yaitu bahwa memang terkadang jika kita terlalu terkonsum oleh dunia, terkadang justru bisa membuat kita ini merasa aneh ketika kita mau menyembah Tuhan dengan benar. Jadinya kita bisa ikut cara yang sama dengan dunia, yaitu kita mengambil cara-cara yang cepat, yang mungkin itu juga tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Saya juga belajar bagaimana kekeringan itu juga bisa dilihat dari bagaimana kita sepertinya melakukan semua hal yang mungkin harus dilakukan. Kita terlihat semangat, tapi ternyata hidup semangat kita ini tidak berpengaruh sama sekali ke lingkungan sekitar. Di situ saya belajar bahwa ternyata kekeringan itu bisa dilihat bahkan dari semangat yang mungkin tidak dari hati yang benar. Bagaimana saya juga belajar untuk bisa menegur, tetapi harus beriringan dengan bermazmur bagi Tuhan juga harus benar. Bagaimana setiap hari Minggu kita memuji-muji Tuhan, kita bernyanyi dengan sikap yang benar juga. Kita sama-sama harus tetap punya hati yang benar, yang berkenan sama Tuhan. Dengan itu sangat perlu untuk bisa kenal Tuhan.
supaya kita tahu apa yang berkenan di hatinya. Hari ini kita akan sekali lagi mengingat kasihnya Tuhan melalui komuni. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan kesaksian yang kita akan bisa belajar sama-sama untuk melihat ketika orang mempunyai pengenalan akan Tuhan yang benar dan hati yang benar, orang itu akan berubah hidupnya dan mengerti bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang benar. Mari kita sama-sama semangati brother dan sister kita dari Jam Ministry. Ada Pascal dan Daphne di sini akan sharing untuk kita. Selamat pagi Om, Tante, Brother and Sisters. Perkenalkan, nama saya Pascal dan ini istri saya Daphne. Kami berdua dari Jam Ministry. Kalau tadi waktu opening Anthony sama Wei Ching bercerita bahwa dia baru selebrasi ulang tahun yang ke-10 ya untuk pernikahannya, anniversary-nya sorry. Tapi kita di sini baru 3 minggu. Nah, jadi perbedaannya lumayan jauh gitu. Kita sangat bersyukur di sini bisa berbagi untuk sharing makna salib bagi kita berdua, dan di sini kita mau berbagi dari 2 perspektif yang dimana nanti akan kita gabungkan jadi satu lagi, dimana kita bisa akhirnya bisa jadi bersama gitu. So seperti yang brother sister tahu, ladies first. Jadi di sini aku persilakan istri saya Daphne untuk bercerita terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Om, Tante, Brothers and Sisters. Saya Daphne. Saya mulai Bible Study pada tahun 2021 setelah putus dengan mantan pacar saya yang saya kira adalah the one. Saya merasa sangat patah hati dan kehilangan harapan. Apalagi setelah mengalami beberapa failed relationships, saya mulai pertanyakan harga diri dan identity saya. Apakah saya benar-benar tidak layak dicinta? Namun, Tuhan menunjukkan hal yang berbeda. Jadi melalui seorang teman, Tuhan menunjukkan di saat kita lagi down dan berasa dikecewakan sama orang, Dia bisa memberikan kedamaian dan sukacita. Inilah yang membuat saya tertarik untuk mempelajari Alkitab lebih dalam. Selama ini saya hidup dengan mindset dunia yang sangat open-minded, di mana kita bisa lakukan apapun yang kita suka. Saya nggak paham tentang purity dan dosa, nggak ngerti kenapa kita harus hidup murni. Begitu kenal firman Tuhan, saya harus menghancurkan mindset dan value yang selama ini saya percaya, juga membangun mindset conviction dan value yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saya memutuskan untuk dibaptis di tahun 2022. Berasal dari keluarga yang bercerai, saya tahu bahwa pernikahan tidak mudah. Namun saya juga melihat bahwa pernikahan bisa menjadi sangat indah, terutama yang rooted in God's kingdom. Saya tidak ingin berkompromi, and I didn't want to settle for anything less. Saya percaya satu-satu cara agar pernikahan bisa berhasil adalah jika kita sama pasangan bisa put God at the center of the relationship. Dan kita bisa jalankan pernikahan sesuai dengan rancangan Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk saya, memberiku kedamaian dan sukacita yang sebelumnya saya tidak ada. Jadi ini story-nya akan melanjutkan ke story-nya Pascal juga. Terima kasih sayang. Om, Tante, Brothers, Sisters, mirip seperti Daphne, aku juga datang dari keluarga yang dari single parent, yang dimana keluarga aku juga cukup liberal, jadi aku diberikan kesempatan untuk bisa menelusuri banyaknya kepercayaan yang ada di luar sana gitu. Sampai akhirnya ya saya ikutin pengertian saya sendiri, dan suatu hari saya berada di hubungan bersama seorang wanita. Dan di situ saya juga seharusnya bahkan fight atau memperjuangkan hubungan kita, tapi saya memutuskan untuk menyerah. Dan wanita itu sekarang menjadi istri saya di sini. Jadi sebenarnya kami berdua tadinya mantan, yang kembali lagi menjadi pacaran dan sekarang sudah menjadi suami istri begitu ya. Nah,
Itu akibat dari mengikuti pengertian saya sendiri. Dan sampai akhirnya setelah saya putus, ya kita jalan ke hubungan masing-masing, kehidupan masing-masing. Dan sembari saya menjalani hidup saya, banyak hal-hal atau event yang mendekatkan saya dengan ajal. Jadi ada 3 kali event yang dimana di situ saya sangat dekat dengan ajal, dan saya jadi ingat bahwa Tuhan nepok saya ini 3 kali, kok nggak sadar-sadar gitu. Akhirnya saya ingat bahwa saya refleksi diri jauh banget nih sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ saya berkeputusan untuk komit sama diri sendiri. Oke, Pascal, kita cari Tuhan lagi. Di situ tepatnya tahun 2023, entah gimana ceritanya, aku ngobrol lagi sama Daphne pada saat itu. Jadi selama kita putus, kita nggak ngobrol sama sekali. Tapi pada tahun 2023 awal kita ngobrol lagi, dan entah kenapa jadi nyambung lagi gitu. Di situ Daphne memperkenalkan saya kepada GKDI, kepada Gem Ministry to be exact tepatnya. Dan terima kasih juga untuk Atina karena beliau memperkenalkan saya dengan Om Frankie di sini, yang dimana pada saat tahun 2003 itu juga pun saya belajar Bible, dan di tahun 2003 juga saya dibaptis. Dan saya dan Daphne waktu itu memutuskan untuk melaksanakan hubungan yang lebih serius lagi, dan akhirnya kita berdiskusi untuk ayo kita nikah gitu. Tapi ya butuh 1 tahun untuk akhirnya nikah gitu ya, karena harus direncanakan, gak tiba-tiba nikah. Kurang lebih begitu cerita kami berdua dari perspektif masing-masing. Tapi di sini yang mau kita share itu adalah memang waktu Tuhan dan rencana Tuhan itu tidaklah mudah untuk kita mengerti gitu. Tapi kembali lagi kita juga pikir bahwa emang kita harus ngerti ya rencana dan waktu Tuhan gitu. Haruskah kita mengertikan dengan kapasitas pikiran kita yang sebegitu terbatasnya, karena rencana Tuhan yang begitu hebat gitu. Sebenarnya nggak harus kita ngertiin, tapi cukup kita terima aja gitu. Dan di sini hubungan kami merupakan salah satu bukti bahwa memang kalau kita waktu itu nggak putus, mungkin kita nggak akan seperti ini sekarang gitu ya. Jadi waktu itu Daphne ternyata cukup tersakiti, sampai ada videonya gitu di Instagramnya GKDI. Kita juga kayak, aku kaget gitu, sampai segininya gitu ya. Tapi ya akhirnya sekarang kita kembali lagi sama-sama mencari Tuhan, dan akhirnya dipersatukan dalam Tuhan gitu kan. Sama halnya ya, terima kasih. Ya sama halnya sekarang setelah kita menikah, kita tahu bahwa ya pernikahan itu nggak mudah ya. Tapi dari awal kita udah belajar bahwa kita harus saling rendah diri, saling sabar, saling mengasihi satu sama lain, dan juga tahu bahwa istri selalu benar. Ya, di sini saya selalu mengalah saja gitu. Tapi walaupun kita tahu bahwa kehidupan pernikahan ini memang susah, ya kita terapkan lagi lah prinsip yang kita lakukan pada sebelum kita bertemu kembali, yaitu percaya bahwa waktu Tuhan dan rencana Tuhan adalah yang paling baik dan paling benar. Dan karena kita sudah menjadi satu, sekarang sangatlah lebih mudah karena kita bisa saling mengingatkan bahwa walaupun kita sekarang lagi dalam kesusahan, ya tapi kita tahu bahwa kita bisa saling ngingetin bahwa ini gak gampang, tapi ada Tuhan ya gitu. Tuhan selalu nuntun kita, Tuhan selalu ada di dalam pernikahan dan kehidupan kita satu sama lain. Dan di sini juga untuk brother and sisters yang masih lagi mengalami suatu kehidupan yang dimana kayak, ini kok Tuhan begini ya gitu. Jangan takut bahwa memang terkadang kehidupan ini nggak sejalan dengan apa yang kita mau, tapi ingatlah bahwa memang Tuhan di sana Dia melakukan suatu peran lah. Jadi di situ jangan takut gitu ya. Mungkin di sini kita mau share juga satu ayat yang dimana juga merepresentasikan kehidupan kami berdua, yaitu dari surat Amsal 19 ayat 21, yang dimana di situ berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amazing, luar biasa. Jadi sekian Om Tante, Brothers Sisters, terima kasih sudah mempersilahkan kami berdua untuk bisa sharing di sini, dan have a good day, happy Sunday. Thank you atas sharingnya. Brother Sister, sebentar lagi kita akan ambil komuni. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa mengingat kembali kebaikan Tuhan selama seminggu
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Brother sister, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil komuni. Saya akan bacakan dari Lukas 22 ayat 14 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti lambang tubuh Kristus.
siapkan anggur kita. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum anggur lambang darah Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, lalu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kematian Engkau di kayu salib. Begitupun juga bagaimana Engkau membuktikan bahwa Engkau Tuhan ketika Engkau bangkit di hari yang ketiga. Terima kasih atas kasih yang begitu mulia, yang tidak tertandingi yang kami boleh dapat ketika kami mengikuti Engkau dengan segenap hati. Tuhan, kami tidak mau lagi hidup di dalam pembuangan, tidak mau hidup lagi di dalam kehidupan yang terlihat senang tapi sebetulnya tidak ada artinya. Tapi kami mau hidup dengan rasa penuh syukur karena kami telah ditebus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah hidup kami berubah. Karena Engkaulah kami bisa melihat banyak orang itu berubah. Bahkan orang yang mungkin kami tidak percaya dia bisa berubah. Tapi karena firman Engkau, karena pengorbanan Engkau, semua kami di sini punya kesempatan yang sama, yaitu bisa mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami punya hidup yang selalu ingin menyembah Engkau dengan penyembahan yang benar. Dari hati kami, dari sikap kami, dari perkataan kami, dari segala aspek kehidupan kami di setiap harinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik. Link persembahan akan dimunculkan oleh multimedia di belakang LED kita. Terima kasih atas pemberiannya. Untuk sekedar info aja, kami menyiapkan yang namanya mesin edisi untuk bisa ditransfer melalui kartu atau kredit card yang ada di ruang VIP di belakang pintu exit. Kemudian untuk selanjutnya, seperti biasa kita akan ada ibadah di jam 8 dan jam 10.30 siang. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk minggu depan. Kita tidak datang terlambat, tapi kita sudah siapkan hati untuk datang dan menyembah Tuhan. Next. Ini dia yang menarik juga, akan ada kelas Parenting Essentials yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Harlem dan Ibu Pendeta Fania. Mari kita beri tepuk tangan juga untuk bagaimana Tuhan memberikan mereka hikmat untuk bisa mengajarkan kita di tanggal 15 September jam 1:30 siang. Jadi mari kita siapkan kalender kita, waktu kita untuk bisa belajar bersama-sama tentang parenting. Next. Dan tidak kalah seru, di tanggal 29 September kita akan ada praise and worship yang bertemanya pas banget ya, wholehearted, segenap hati. Jadi ini akan ada di tanggal 29 di jam 3 sore. Tapi kemungkinan di jam 14.30 sudah open gate. Jadi mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati, bermazmur bagi Dia, bersorak-sorai bagi Tuhan di tanggal 29 September sama-sama. Mari kita beri semangat untuk Song Ministry juga ya, sudah mempersiapkan ini semua dengan sangat baik.
Ya yang mau tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Sebelum kita tutup dengan doa. Oke, mari kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini lagi-lagi Engkau telah menyertai kami untuk bisa berkumpul sama-sama dari ujung Jakarta sampai ke satu tempat Tuhan. Di Menara Kuningan ini kami merasa bersyukur kami punya tempat untuk memuji nama Engkau. Kami bisa berfellowship, kita bisa punya pertemanan yang baru tiap minggu Tuhan. Tuhan, thank you juga udah sertai kami dari ibadah pagi sampai siang hari ini. Kami tahu Tuhan semua firman, semua puji-pujian yang kami dapat di tempat ini, itu tidak hanya berlaku di tempat ini. Biarlah kami terus beribadah setiap harinya di dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang-orang bisa tahu bahwa kami ini murid Engkau. Dimanapun kami berada, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul, orang mencintai murid-murid Tuhan karena kita punya Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Siapa yang merasa terberkati dan bersyukur akan lesson dari Bapak Pendeta Charles, boleh katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita cari 5, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Teman-teman kita bilang, mari puji Tuhan. Nah, pas banget ya. Lesson tentang gimana kita mau jadi a true worshiper. Gimana kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan kita. So let's get ready, let's get dance after dance. 1, 2, 3, go. Semuanya, let's go, kita sama-sama roh Allah dalam kita hari ini. Boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi. Roh Allah ada di dalamku, roh Allah ada di dalam hatiku, roh Allah ada di dalamku. Siap-siap apa itu karena dia sudah. Mari menari. Mari beri tepukan tangan yang paling meriah buat Tuhan. Berikan tangan yang paling erat buat Tuhan kita. Dan berdoa. Bila roh Allah ada. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Mau dengar yang sebelah sini? 1, 2, 3, ku kan matahari yang buat Tuhan. 1, 2, 3. Mari menari buat Tuhan kita. Nyanyi lagi sama-sama dari awal ya. Yo. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Mari menari buat Tuhan. Let's go. seperti daun menari. Seperti daun menari. Siap-siap. I wanna hear your voice. Kayak yang pertama tadi. Let's go, lebih semangat buat Tuhan. Siapa yang suka cita amin? Just 1, 2, 3, go. Allah ada di dalamku, Dalam siapa? Allah ada di dalamku, Sebelah sana. Allah ada Di dalamku. Roh Allah ada di dalam
sekali buat Engkau Tuhan.